Welcome to Dark Trail ID. Serangan balik. Kenapa Iran bisa menghancurkan Israel? Ketika dunia menyaksikan ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus memuncak, muncul satu pertanyaan tajam yang mengguncang pemikiran strategis para analis militer dan politik internasional. Apakah Iran benar-benar memiliki kapasitas untuk menghancurkan Israel? Dalam lanskap konflik yang kompleks dan berlapis, narasi bahwa Iran mampu melakukan serangan balik yang menghancurkan terhadap Israel bukanlah isapan jempol semata. Narasi ini bukan sekadar wacana ideologis, tetapi dibangun di atas fondasi kekuatan militer, teknologi rudal, jaringan aliansi regional, serta psikologi perlawanan yang telah mengakar dalam konflik selama puluhan tahun. Sejarah dendam yang panjang. Permusuhan antara Iran dan Israel bukanlah hasil dari konflik perbatasan langsung seperti yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya. Hubungan kedua negara mengalami transformasi radikal sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelumnya, di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran dan Israel sempat menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama intelijen. Namun, setelah kekuasaan berpindah ke tangan Ayatollah Khomeini, Iran menyatakan permusuhan terbuka terhadap negara Yahudi tersebut, menyebut Israel sebagai rezim Zionis yang harus dihapus dari peta. Permusuhan ini terus bereskalasi, ditandai dengan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok perlawanan anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Bagi Iran, konflik ini bukan sekadar urusan geopolitik, tapi juga ideologis. Perang antara penindas dan yang tertindas, antara dunia Islam dan entitas penjajah. Kekuatan militer Iran yang tersembunyi. Salah satu kesalahan analisis yang kerap terjadi adalah meremehkan kemampuan militer Iran. Memang, Iran tidak memiliki senjata nuklir seperti yang dimiliki Israel. Namun, kekuatan Iran terletak pada asimetri perang. Sebuah strategi yang tidak mengandalkan senjata konvensional semata, melainkan pemanfaatan jaringan proksi, rudal balistik, perang siber, dan kekuatan ideologi. Iran memiliki program rudal balistik yang paling canggih di Timur Tengah. Rudal Shahab, Sejil, hingga Khaybar, dengan jangkauan antara 500 hingga 2000 km, memungkinkan Iran menjangkau seluruh wilayah Israel dari dalam negaranya sendiri. Beberapa rudal ini telah diuji coba dengan presisi tinggi. Bahkan, Iran telah mengembangkan teknologi rudal hipersonik dan drone kamikaze seperti Shahed 136 yang telah terbukti efektif dalam konflik di Ukraina, dipasok ke Rusia, serta latihan militer mereka di Teluk Persia. Dalam serangan besar-besaran bulan April tahun 2024, Iran berhasil meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke wilayah Israel sebagai pembalasan atas serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus. Walaupun sistem pertahanan Iron Dome Israel berhasil mencegat sebagian besar, namun fakta bahwa beberapa rudal mampu menembus sistem pertahanan paling canggih dunia menunjukkan bahwa Iran bukan musuh sembarangan. Perang proksi dan jaringan regional. Iran juga memainkan peran strategis melalui perang proksi, bukan hanya menyerang secara langsung, tetapi melalui tangan-tangan kelompok yang disokongnya di berbagai negara. Hizbullah di Lebanon adalah ancaman terbesar bagi Israel dari utara. Dengan lebih dari 150.000 rudal yang diarahkan ke Israel dan pengalaman tempur sejak Perang 2006, kelompok ini menjadi ujung tombak serangan simultan dari utara. Hamas dan Jihad Islam di Gaza, meskipun terisolasi secara geografis, tetap mampu meluncurkan ribuan roket ke Israel dalam waktu singkat. Milisi Houthi di Yaman telah menyerang kapal-kapal Israel dan sekutunya di Laut Merah, mengancam jalur perdagangan internasional. Kelompok-kelompok milisi di Irak dan Suriah yang dipersenjatai dan dilatih oleh Iran mampu melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dan Israel secara tidak langsung. Dengan jaringan ini, Iran memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan dari berbagai arah secara bersamaan, memenuhi doktrin perang multifront
yang sangat ditakuti oleh para perencana militer Israel. Kelemahan Israel yang terabaikan. Meskipun Israel memiliki teknologi militer canggih dan dukungan dari Amerika Serikat, negara ini juga memiliki titik-titik lemah yang dapat dimanfaatkan Iran. Ukuran geografis. Israel adalah negara kecil dengan wilayah yang padat penduduk. Artinya, setiap rudal atau serangan drone yang berhasil lolos dari pertahanan bisa menimbulkan kerugian besar, baik dari segi korban jiwa maupun infrastruktur vital. Ketergantungan pada teknologi. Sistem Iron Dome dan pertahanan berlapis Israel membutuhkan koordinasi tinggi dan biaya operasional sangat mahal. Sebuah serangan massal dengan drone murah dan rudal dari banyak front bisa membuat sistem ini kewalahan. Seperti yang terlihat dalam serangan April tahun 2024. Krisis politik internal. Israel juga menghadapi ketegangan politik domestik antara kelompok sayap kanan, religius, dan sekuler. Ketegangan internal ini dapat memengaruhi kesiapan dan kesatuan militer, terutama saat harus menghadapi perang berskala besar dan berlarut-larut. Ketergantungan pada dukungan Barat. Jika dukungan militer Amerika Serikat dan Eropa terganggu karena dinamika politik domestik mereka, maka Israel akan kehilangan sumber daya penting dalam menghadapi perang jangka panjang. Kekuatan ideologis Iran. Tidak hanya dari sisi militer, kekuatan Iran juga datang dari dimensi ideologis. Kepemimpinan Iran menjadikan perlawanan terhadap Israel sebagai bagian dari identitas nasional dan religius. Ayatollah Ali Khamenei dan Garda Revolusi Islam (IRGC) terus memobilisasi masyarakat melalui narasi perlawanan terhadap Zionisme sebagai perjuangan suci. Ideologi ini tidak hanya berlaku di Iran, tapi juga menyebar di kalangan militan Syiah dan kelompok perlawanan di Timur Tengah. Ini menciptakan tekad dan militansi yang tidak mudah dipatahkan oleh kekuatan militer konvensional. Perang siber dan perang psikologis. Iran juga aktif dalam perang siber terhadap Israel, menargetkan infrastruktur vital seperti sistem air, transportasi, dan jaringan energi. Beberapa serangan telah dikonfirmasi oleh pihak Israel, yang menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan dalam dunia digital untuk menggoyang stabilitas dalam negeri Israel dari jarak jauh. Selain itu, perang psikologis juga menjadi bagian penting. Iran kerap mempublikasikan keberhasilan latihan rudal, membocorkan rencana serangan, dan menyebarkan propaganda yang merusak moral musuh. Efek psikologis dari kemungkinan serangan simultan dari berbagai front memberi tekanan mental yang besar pada masyarakat dan militer Israel. Apa yang membuat Iran bisa menang? Iran tidak perlu menghancurkan seluruh wilayah Israel untuk dianggap menang. Dalam doktrin perang tidak simetris, menanamkan rasa takut, menyebabkan instabilitas internal, memukul ekonomi, dan menurunkan kepercayaan global terhadap Israel sudah cukup untuk dianggap sebagai kemenangan strategis. Sebuah serangan koordinatif yang melibatkan rudal dari Iran, roket dari Hizbullah, serangan drone dari Irak, serta gangguan dari Gaza, disertai serangan siber terhadap infrastruktur Israel, bisa menempatkan negara tersebut dalam kondisi lumpuh. Jika komunitas internasional kemudian memaksa Israel untuk bernegosiasi, itu bisa dilihat sebagai keberhasilan Iran dalam memaksakan agenda politiknya. Ancaman nyata atau retorika politik, apakah Iran benar-benar bisa menghancurkan Israel? Dalam konteks nuklir, jawabannya mungkin tidak. Israel tetap memiliki keunggulan teknologi, sistem pertahanan mutakhir, dan aliansi kuat dengan Amerika Serikat. Namun jika dilihat dari sudut pandang perang asimetris, serangan simultan multifront, dan pelemahan internal melalui tekanan ekonomi dan psikologis, maka jawabannya bisa jadi, ya. Iran bisa menghancurkan stabilitas dan ketahanan Israel dalam jangka panjang. Dalam dunia modern, menghancurkan tidak lagi berarti memusnahkan secara fisik, tapi mematahkan kehendak politik, ekonomi, dan sosial suatu negara melalui tekanan multidimensi. Disinilah Iran memiliki keunggulan dengan ketekunan,
jaringan dan ideologi yang tak pernah padam. Ancaman terhadap Israel bukan hanya retorika, tapi kemungkinan yang semakin mendekati kenyataan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.